Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelas B akan menampilkan tugas kelompok mata kuliah pengantar infrastruktur berkelanjutan, yaitu membuat vlog. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Geri Muhammad Nova Siti. Lalu ada rekan saya yang bernama Muhammad Adi Saputra. Lalu ada Gafilki Rehan Buldani, ada Gozi Warsih Winoto, dan juga Muhammad Faza Saibul Wafa. Selamat menyaksikan. Ya, tema yang kita akan bahas adalah ketahanan air. Jadi ada tiga aspek yang menopang satu sama lain gitu ya. Yaitu satu ketahanan air yang akan kita bahas, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga ketahanan energi. Jadi jika salah satu dari aspek tersebut apa ya, misalnya jatuh lah, kita bisa bilang jatuh, uh, akan berdampak pada aspek yang lainnya gitu. Nah, ketahanan air ini meliputi apa saja? Ketahanan air ini meliputi daerah irigasi atau pengirigasian ya, dan ketersediaan air minum, juga penampungan air hujan gitu. Ya, proyek yang akan kita bahas dari tema ketahanan air adalah bendungan. Sebelum kita masuk proyeknya gitu, kita harus tahu bendungan itu apa ya. Jadi bendungan itu adalah setiap penahan buatan atau jenis urukan batu atau jenis lainnya ya, yang bisa menampung air. Jadi sebenarnya manfaatnya tuh banyak ya. Selain menampung air tuh bisa buat irigasi, bisa buat air minum, bisa buat uh, pembangkit listrik, perikanan, banyak lah sebenarnya. Untuk pariwisata pun bisa, untuk apa ya? Untuk air limbah pun bisa gitu, menampung limbah pun bisa. Dan ada yang unik, bendungan untuk menahan lahar dingin ya. Jadi apa nama lainnya itu Sabo gitu, bendungan Sabo. Tapi kita akan membahas yang lainnya. Kita akan membahas Bendungan Jatiluhur. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan yang berada di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Bendungan Jatiluhur merupakan bendungan yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, dan merupakan bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan Jatiluhur ini membentuk waduk dengan genangan kurang lebih 83 km persegi, memiliki keliling 150 km, mempunyai elevasi muka air normal 107 meter di atas permukaan air laut, dapat menampung air sebanyak 3 miliar meter kubik air gitu ya. Pembangunan bendungan Jatiluhur ini memakan waktu sebanyak 10 tahun, dari tahun 57 sampai 67. Jadi dari Pak Soekarno masih memimpin sampai tahun pertamanya Pak Soeharto itu, bendungan Jatiluhur ini didesain oleh seorang berkebangsaan Prancis yaitu Coin et Bella, dan dibangun juga oleh perusahaan Prancis gitu ya, yaitu Compagnie Franco de Enterprise. Bendungan Jatiluhur ini menghabiskan biaya sebesar 230 juta US dollar. Mengapa proyek bendungan Jatiluhur ini dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Karena proyek bendungan Jatiluhur ini menjadi solusi jangka panjang untuk daerah di sekitarnya. Kita bisa bilang Jawa Barat ya, saat musim kemarau kita bisa menggunakan air dari bendungan Jatiluhur itu untuk keperluan irigasi atau yang lainnya saat musim kemarau. Jadi bendungan Jatiluhur menjadi apa ya, solusi jangka panjang untuk saat musim kemarau. Sustainability Development Goals. Ada 17 goals banyaknya. Nah, kontribusinya pada proyek pembangunan Waduk Jatiluhur ini yaitu dalam aspek lingkungan. Dapat memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan dan mempertahankan proses ekologi sehingga dapat melestarikan keanekaragaman hayati. Seperti yang telah kita ketahui, pada perairan Waduk Jatiluhur ini terdapat beberapa keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah berbagai macam jenis ikan. Selain itu juga ada berbagai macam biota laut lain seperti plankton. Nah, ikan-ikan yang terdapat dalam perairan Waduk Jatiluhur ini dibudidayakan oleh para nelayan, sehingga dapat terjaga kelestarian
dan keanekaragamannya. Apabila dalam segi ekonomi, Waduk Jatiluhur ini juga dijadikan sebagai sumber untuk mencari penghasilan bagi para masyarakat. Contohnya, seperti para stakeholder yang mendapatkan pekerjaan tetap untuk mencari penghasilan. Dan juga disediakannya izin untuk membuka usaha untuk mencari penghasilan. Nah, dalam segi ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam aspek sosial budaya yaitu menghormati keaslian budaya masyarakat setempat. Lalu melestarikan nilai-nilai budaya warisan dalam pengembangan proyek berkelanjutan pada Waduk Jatiluhur ini. Melestarikan warisan budaya dalam pengembangan proyek berkelanjutan ini dengan tidak memandang ras atau suku manapun. Suatu proyek dapat dikatakan berkelanjutan apabila memikirkan dampak pembangunan proyek tersebut dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dampak-dampak tersebut diperhitungkan bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi dalam masa yang akan mendatang. Untuk dapat mewujudkan itu semua, diperlukannya partisipasi yang baik dari para stakeholders. Nah, pada Waduk Jatiluhur ini juga terdapat stakeholder yang bekerja sama untuk mewujudkan proyek pembangunan menjadi berkelanjutan. Beberapa di antaranya yaitu ada Perum Jasa Tirta dan PT Aera Air Jakarta. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan studi untuk memastikan agar pasokan air pada Waduk Jatiluhur ini dapat menunjang aktivitas masyarakat. Karena Waduk Jatiluhur ini sangat berperan penting bagi sumber listrik sebagian daerah di Indonesia, khususnya dari Pulau Jawa hingga Bali. Maka dari itu, peranan stakeholder sangat penting untuk memastikan agar proyek ini dapat berkelanjutan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat saat ini hingga masa yang akan mendatang. Terkait bagaimana kelanjutan proyek Bendungan Jatiluhur ini ke depannya, tentunya setiap proyek itu harus memikirkan bagaimana kelanjutan proyek itu di masa yang akan datang. Sama halnya dengan Bendungan Jatiluhur ini. Nah, pada saat ini, Perum Jasa Tirta II atau PJT2 sedang menyiapkan sistem penyediaan air minum atau SPAM dengan kapasitas air mencapai 5.000 liter per detik yang nantinya akan dialirkan menuju ke Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Nantinya proyek ini akan melayani sekitar 2 juta penduduk dan 475.000 sambungan rumah di kawasan Jakarta, Karawang, dan Bekasi. Karena kita tahu bahwa ketersediaan air bersih untuk khususnya itu untuk air minum di wilayah perkotaan itu sangat dibutuhkan, mengingat di wilayah perkotaan itu sering terjadinya banjir, drainasenya yang kurang bagus atau buruk, jadi kualitas air yang dihasilkan itu kurang bagus. Makanya proyek ini dibangun agar untuk wilayah kota-kota besar dapat mendapatkan akses air bersih secara bagus lah, dari khususnya itu dari Bendungan Jatiluhur. Nah, selanjutnya pada studi proyek ini, hal yang patut dicontoh atau ditiru adalah dalam melakukan beberapa pengembangan infrastruktur sumber daya alam. Sumber daya alam yang sangat mendukung dalam kemajuan suatu wilayah, seperti pembangunan sistem irigasi dan penyediaan air baku, khususnya itu untuk air minum. Jadi konklusi atau kesimpulan dari mata kuliah pengantar infrastruktur berkelanjutan atau PIB ini adalah pada dasarnya kan kita sebagai seorang sipil itu membangun. Nah, di samping membangun itu, berarti kan kita merusak alam yang ada gitu untuk membangun infrastruktur tersebut. Dan maka dari itu kita harus memperhatikan kata berkelanjutan itu gitu. Untuk mewujudkan negara yang maju gitu, Indonesia yang maju gitu,
kita tidak hanya asal membangun gitu. Jadi kita harus memperhatikan segala aspek yang ada, misalnya lingkungan, ekonomi, sosial gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah ini mengingatkan atau menyadarkan kita bahwa membangun infrastruktur itu harus berkelanjutan. Terima kasih banyak yang telah menonton vlog kami. Semoga vlog kami dapat menambah wawasan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak.